Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Bambang Suseno, SPD MSI, dosen program studi S1 Manajemen Universitas Deli Sumatera di Medan, Sumatera Utara. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ekonomi Manajerial dengan kode MNJM 533. Saya menggunakan pendekatan yaitu Student Center Learning dengan mahasiswa sebagai pusat pembelajaran dan dosen sebagai fasilitator, dan metode pembelajaran yang digunakan adalah simulasi dengan mencoba menyimulasikan peran sebagai manajer dengan kasus-kasus manajerial perusahaan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT TPT, khususnya di aspek pengajaran. Saya akan mulai menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah Ekonomi Manajerial. Mata kuliah Ekonomi Manajerial mempelajari isu-isu ekonomi serta membuat rekomendasi keputusan atau kebijakan yang peduli pada nilai moral dan etika, menerapkan perangkat konseptual, perangkat analisis, dan pendekatan praktis untuk menyelesaikan masalah manajerial dengan pendekatan konsep ekonomi mikro yang peduli pada nilai moral dan etika, dan teknik analisis dan model-model ekonomi meningkatkan sistem manajemen organisasi yang inovatif untuk menyusun dan melaksanakan keputusan-keputusan manajerial peduli pada nilai moral dan serta mendesain konsep input proses output yang adaptif dalam merespon perubahan-perubahan internal dan eksternal organisasi. Ekonomi manajerial merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 5 dengan bobot sebesar 3 SKS untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK pada mata kuliah ini, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menelaah konsep ekonomi manajerial dengan benar. Yang kedua, mahasiswa mampu merekomendasikan keputusan strategis berdasarkan teknik optimasi. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis permintaan dan penawaran dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis elastisitas permintaan dan penawaran dalam pengambilan keputusan manajerial. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat estimasi dengan menggunakan alat analisis regresi. Yang keenam, mahasiswa mampu melakukan analisis perilaku konsumen. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menggunakan konsep dasar analisis produksi dalam mengkombinasikan faktor-faktor produksi. Yang kedelapan, mahasiswa mampu menggunakan alat analisis biaya untuk pengambilan kebijakan manajemen. Kesembilan, mahasiswa mampu menggunakan alat analisis untuk struktur pasar untuk pengambilan kebijakan manajemen. Yang ke-10, mahasiswa mampu menggunakan alat analisis investasi proyek untuk penentuan kebijakan manajemen. Dalam mata kuliah ini, referensi utama yang digunakan adalah buku ajar yang telah dirancang dan disusun sesuai dengan RPS selama 1 semester. Di samping itu, masih ada beberapa sumber pustaka yang dijadikan referensi dalam mata kuliah ini. Metode pengajaran yang saya laksanakan secara blending learning dengan kombinasi antara pertemuan tatap muka secara offline dan online melalui Zoom meeting serta menggunakan Google Classroom dan grup komunikasi digital lainnya. Evaluasi pembelajaran pada mata kuliah ini terdapat 5 komponen, yaitu absen 10%, kuis 10%, tugas 30%, ujian tengah semester 20%, dan UAS atau ujian akhir semester 30%. Hal ini dilakukan untuk mengukur kemampuan mahasiswa setelah mendapat materi di mata kuliah Ekonomi Manajerial. Demikian informasi yang saya dapat sampaikan terkait mata kuliah Ekonomi Manajerial untuk mahasiswa program studi S1 Manajemen Universitas Deli Sumatera. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran yang saya laksanakan tatap muka secara online melalui Zoom meeting dengan topik analisis biaya. Selamat menyaksikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan mahasiswa semua. Yang Pak, Iya, selamat siang ya. Oke, apa kabar hari ini? Baik Alhamdulillah ya. sehat Pak. Iya, Baik Pak. oke. Yang lainnya saya juga ya. Oke.
Em, Hari ini ya berapa orang yang hadir? Iya, hampir semua ya. Oke. Ya, Pak. Nah, pada pertemuan hari ini ya, pada pertemuan ini kita akan ngebahas tentang analisa biaya sambungan materi sebelumnya ya. Sebelum kita bahas tentang analisis fungsi produksi, kali ini kita akan ngebahas analisa biaya. Nah, oke. Learning outcome atau eh ya kemampuan setelah pelajarin materi hari ini. Jadi yang pertama adalah setelah mempelajari materi ini, mahasiswa mampu memahami keunggulan kompetitif melalui reduksi biaya produksi. Nah, jadi rekan-rekan nanti setelah mempelajari materi ini akan memahami keunggulan kompetitif ya melalui apa? Reduce biaya produksi. Karena ya pada faktanya banyak perusahaan-perusahaan besar yang eh, melakukan reduksi biaya, mereka itu lebih kompetitif dan lebih eh, ya bisa mendapatkan laba lebih besar gitu. Nah, kemudian yang berikutnya, rekan-rekan mampu memahami hubungan biaya produksi jangka pendek dengan produksi jangka panjang ya. Jadi kan sebelumnya udah ngebahas tuh ya biaya-biaya apa namanya faktor produksi ya. Nah, ini akan ngebahas nanti hubungannya ya biaya produksi apa-apa aja dalam jangka pendek dengan biaya produksi jangka panjang ya. Ada apa dengan biaya produksi jangka pendek? Ada apa aja di biaya produksi jangka panjang? Nah, ini nanti kita akan bahas. Kemudian yang ketiga, mahasiswa semua mampu memahami estimasi fungsi produksi jangka pendek. Nah, setelah mempelajari fungsi produksi yang sebelumnya, nah, siswa semuanya nanti akan melakukan estimasi, dapat memahami estimasi dari fungsi jangka pendek. Oh, ternyata eh, dengan kondisi saat ini kita bisa mengestimasi eh, biaya-biaya ya secara jangka pendek. Nah, kemudian yang keempat mampu memahami estimasi fungsi produksi dalam jangka panjang ini sama ya. Kemudian mampu menganalisis eh, titik pulang pokok atau BEP bagi dalam aktivitas wirausaha bisnis. Iya. Nah, ini BEP atau titik pulang pokok ini sangat penting sekali dipelajarin ya karena ini akan mencerminkan tingkat keuntungan eh, perusahaan ataupun kalau kita bilang UMKM ya, seperti itu. Kemudian yang keenam, mampu melakukan analisis kontribusi laba. Iya, nah kita akan tahu. Nah, apa-apa saja sih kontribusi dari laba? Laba itu manfaatnya apa aja? Nah, ini akan kita bahas. Oke, berikutnya, iya, rekan-rekan bisa ngelihat di sini ada eh, logo-logo perusahaan ya. Ada Acer, ada Adidas, ada Barbie, ada BBC, ya. Kemudian ada Burger King, AW gitu. Nah, eh, perusahaan-perusahaan tersebut ya itu melakukan cost analysis ya atau analisis cost. Nah, analisis cost ini ya tujuannya adalah untuk melakukan reduksi ya reduksi biaya. Nah, eh, dengan apa lakukan reduksi biaya adalah untuk meningkatkan laba perusahaan. Nah, banyak perusahaan-perusahaan seperti ini ya melakukannya. Iya. Oke. Nah, mungkin sebelum kita masuk ya, saya akan bertanya dulu dengan Agnes. Eh, Nes, ya, mungkin Agnes ya pernah ngeliat suatu bisnis ya, bisnis ya, suatu bisnis membuat keputusan besar dalam membeli mesin ya, atau buka cabang baru lah ya. Nah, menurut kamu pertimbangan-pertimbangan apa saja yang kira-kira itu diperlukan? Ya. Boleh kasih sampel yang lainnya, ya boleh si suatu sampel daya. Contohnya di ke rumah ada UMKM, UMKM juga boleh. Ayo, silakan.
Ada aneh, Agnes? Oke, kalau gitu saya ganti ke yang lain dulu. Mungkin Ariesa boleh? Iya Pak, boleh Pak. Boleh diulang pertanyaannya tadi Pak? Oke. Nah, mungkin di daerah Yesa itu ada bisnis suatu bisnis ya atau perusahaan ya yang sedang melakukan investasi di dalam pembelian barang-barang gitu ya seperti mesin ataupun sekaligus perusahaan itu buka cabang. Nah, menurut Yesa ya pertimbangan apa yang perlu diambil dalam keputusan tersebut? Nah, boleh pakai contoh UMKM langsung boleh. Oh Pak, ini seperti ini gitu. Oh, baik Pak. Ya, jadi s- menurut Yasa, pertimbangan apa yang harus diambil sebelum membuat keputusan itu? Ya, misalnya di dekat rumah Yasa tuh ada toko roti Pak. Nah, dia tuh mau membeli mesin baru gitu buat industrinya. Nah, hal yang mereka pertimbangkan adalah pembelian biaya mesin itu, kapasitas produksinya berapa dan berapa biaya listrik yang dikeluarkan untuk produksi itu dengan mesin yang dibeli serta kebutuhan pelatihan karyawan dan apakah penjualan cukup menutupi investasi itu. Mereka juga harus membandingkan merek, fitur dari oven dari beberapa supplier. Hal ini menunjukkan bahwa keputusan besar perlu dianalisis biaya menyeluruh untuk membuka cabang atau membeli mesin baru. Oke. Oke ya, nah itu ya benar ya. Jadi hal-hal tersebut lah yang perlu dilakukan seorang manajer ya. Kan rekan-rekan nanti selesai dari ini ya jadi manajer maupun dari yang paling bawah sampai yang atas gitu ya. Nah, semua kan ada prosesnya. Nah, iya, jadi kita akan melakukan pertimbangan-pertimbangan. Ya, pertama berupa apa? Biaya-biaya. Nah, oleh karena itu, ya di sini kita akan ngebahas struktur biaya itu apa-apa saja ya. Nah, kita bahas dulu ya konsep biaya. eh Tujuan dari perusahaan secara umum adalah memaksimalkan laba. Iya, iya. Perusahaan ya memproduksi barang begitu banyak kemudian jual, ya tujuannya adalah memaksimalkan laba. Nah, laba sendiri itu merupakan selisih positif antara penerimaan total dengan biaya total. Nah, berapa yang diterima penerimaan totalnya? Nah, dikurang dengan biaya total. Nah, di sini ya biaya-biaya itu memberikan peranan penting dalam proses pengambilan keputusan manajerial. Nah, eh, kenapa? Karena biaya ini kan akan menyangkut segi dari keuangan dari perusahaan. Nah, rekan-rekan bisa ngelihat di sini adalah beberapa konsep biaya. Ya, ini nanti bisa dilihat dari PowerPoint. Ya, saya akan lompat. Nah, oke. Nah, biaya itu ada dua, biaya jangka pendek dan biaya jangka panjang. Nah, biaya jangka pendek ini merupakan biaya di mana beberapa input perusahaan ada yang tidak dapat diubah dengan mudah. Maksudnya, biaya itu ya jumlahnya ya atau volumenya tidak bisa diubah. Jadi waktu kita beli sampai akhirnya nilainya segitu. Nah, jadi konsep biaya ya rekan-rekan harus pahami. Yang pertama ada namanya TC ya. Yang pertama ada TC. Oke. Hmm, Sepertinya saya ganti ya. Oke, kita isi dulu. Ketenaga kerja nol, produksinya nol, tapi dia udah beli viskosnya sebesar 50.000. Maka TC-nya berapa? 50.000. Oke. Nah, kemudian AFC-nya ini kosong. Kan nggak ada yang dibeli kan? Ini rata-rata. Nih, dibagi nol, 500 bagi
50.000 bagi nol, nol kan? Jadi ini tidak ada sampai sini. Oke. Selanjutnya, perusahaan menambahkan satu tenaga kerja. Ya. Mak- Nah, maka produksinya satu. Kemudian TFC-nya 50.000. TFC-nya 50.000. Berarti TC-nya berapa? Ayo, ini kita jumlahkan berarti. TFC tambah TFC kita jumlahkan jadi berapa di sini? Ayo, silakan jangan takut-takut. Di sini 50.000 tambah 50.000 berarti TC-nya berapa? 100.000, Pak. Iya, 100.000. Oke. Kemudian, berarti AFC-nya berapa? Berarti AFC-nya itu adalah 50.000 dibagi satu. Berarti berapa? 50.000. AFC-nya juga sama, berarti 50.000 dibagi satu berapa? 50.000. 50.000. Oke. AC-nya berarti 100.000 dibagi satu. Berarti AC-nya berapa? 100.000. 100.000. 100.000. Nah, MC-nya? MC-nya berarti TC1 dibagi TC2. Salah, TC2 dikurang TC1 dikurang ini. Di hasilnya berapa? Gimana tadi, Pak? Oke. TC2 dikurang TC1 dibagi Q2 dikurang Q1. Berarti TC2-nya adalah yang 100. 100 dikurang 50.000. 50.000 aja nih. Oke. Kemudian Q-nya ini adalah satu kurang nol. Berarti berapa? Ini 50.000 dikurang lima puluh satu, ribu. 50.000. Oke. Oke. Selanjutnya Oh, TC-nya ini. Nah, TC-nya tadi berapa jumlahnya berikutnya? 100. Iya. Berarti 100.000, 50.000 tambah 100.000 berarti jumlahnya seratus berapa? lima puluh 150.000. Oke. Kemudian AFC-nya ya. Oke. 50.000 dibagi 3 berapa? Ya, berapa? 16.666,66, Pak. 16.666. 600. Ya. Oke. Kalau begitu AFC-nya berapa? 100.000 bagi 3. 100.000 bagi 3. 33.000,333, Pak. 3.333. Oke. AC-nya berarti 150.000 bagi 3 berarti 50.000. 50.000. MC-nya? MC-nya berarti 150.000 kurang 100.000 berapa? 50.000. 50.000. 3 dikurang satu 2. Berarti 2. 50.000 dibagi 2 berapa? 25.000, Pak. Oke. Kemudian untuk yang berikutnya, kita sampai yang keempat aja ya. Nah, kemudian yang ini berapa jumlahnya? Ini adalah 200.000, Pak. 200.000. 200.000. Kemudian FC-nya berarti 50.000 bagi 6. 8, 8,333, Pak. 8.300. 8,333. Oke. Iya. AFC-nya berarti 150.000 bagi 6. 25.000, Pak. Oke, 25.000. AC-nya berarti 200 bagi 100. 6. 150 bagi 6.
100 berapa, Pak? 50. Iya, bagi 6, 25.000, Pak. 25.000, Pak. 5. ribu. Oke, terakhir MC-nya 500, 100. 4, itu 25.000 dibagi 6 ya? 50.000 dibagi 6 ya, bener. 6 bagi kurang 3, 3. Berapa, Pak? 50.000 dibagi 3 lah. 50.000 dibagi 3. 16.666, Pak. Oke, sampai sini aja ya. Kemudian Iya, Pak. yang penting paham ya. Nah, Mm. 200 tambah 550 berarti total cost-nya 210. 250. Iya, itu. AFC-nya berarti 50.000 bagi 10, 5. 5.000, Pak. 5.000. Oke. Kemudian AFC-nya ya, AFC-nya berarti 200 bagi 10 berarti 20.000. 20.000. 10.000. Oke. AC-nya berarti 250 dibagi 10, 25.000. Ribu. Ribu. Kemudian berarti kalau ini 200 kurang 50, 50 dibagi 4 berarti 12,25 ya. 12.500. 12.500. Nah, itu. Oke ya, ini sudah kita hari ini mendiskusikan ini tadi kasusnya. Jadi seperti arahan yang tadi kita bagi dua kelompok ya. Kelompok satu kelompoknya Aresa, yang kedua kelompok Agnes ya. Tadi ada sekitar kelompok Aresa ada 5, kelompok Agnes ada 6. Jadi kita bagi, tadi udah break dulu ya sebelum jamnya. Jadi udah diskusi. Kita langsung aja sekarang bahas ya satu-satu. Nah, seri kasusnya adalah ini ya, KFC Indonesia dan keputusan mengganti kemasan plastik ke kemasan kertas. Pada tahun-tahun terakhir, banyak perusahaan makanan cepat saji di Indonesia mulai meninggalkan kemasan berbahan plastik dan beralih ke kemasan berbahan kertas. Salah satunya adalah KFC Indonesia yang mulai menggantikan sedotan plastik, tutup, gelas, dan kemasan take away. Jadi bahan kertas yang lebih ramah lingkungan. Namun perusahaan ini membuat hanya soal lingkungan. Ini adalah keputusan berbasis analisis biaya dan citra merek. Nah, ini komponen-komponennya. Ya, nah, kemudian pertanyaannya, menurut kamu, ya, menurut rekan-rekan mahasiswa, biaya mana saja yang harus dianalisis oleh manajemen sebelum memutuskan mengganti plastik dengan kertas atau langsung dan tidak langsung gitu ya? Oke, boleh dijawab ya. Ini nomor satu, kelompok Agnes, boleh Agnes? Biaya langsung, harga satuan kemasan kertas atau lebih mahal, biaya distribusi dan penyimpanan atau kemasan kertas lebih besar atau berat, waktu pengemasan yang lebih lama atau menambah biaya tenaga kerja. Yang kedua, biaya tidak langsung, potensi penurunan efisiensi layanan atau karena waktu lebih lama, pelatihan karyawan untuk menggunakan kemasan baru, risiko makanan tumpah jika kertas tidak cukup kuat. Tiga, biaya tersembunyi, reputasi jika konsumen tidak puas, biaya tambahan jika harus mencetak kemasan ramah lingkungan secara khusus. Oke, langsung juga jawaban nomor duanya, boleh dibaca soalnya dulu jawabannya. Walaupun biaya kemasan kertas lebih mahal, mengapa KFC tetap mengambil keputusan ini? Jelaskan dengan pertimbangan jangka panjang. Karena biaya lebih tinggi diimbangi dengan manfaat strategis jangka panjang, mendapat dukungan publik dan label eco-friendly, mengurangi risiko regulasi atau pemerintah daerah melarang plastik, citra merek meningkat, menarik konsumen milenial dan Oke. Gen Z Ya. yang peduli lingkungan, diferensiasi dari pesaing yang belum go green. Ini adalah investasi reputasi yang bisa meningkatkan brand loyalty dan mengurangi risiko hukum di masa depan. Oke, good ya. Jawabannya udah tepat. Tadi nomor satu, nomor dua, jadi dikelompokkan.
biaya langsung dan tidak langsungnya itu udah benar, kemudian analisisnya, ya, dan jangka panjang ya. Jadi kalau kita dengan eco-friendly tadi, itu kan persepsi masyarakat memahami bahwa oh, KFC ini adalah perusahaan yang baik, dia eco-friendly ya, dengan ya bahannya eh, kertas gitu ya. Dan walaupun harganya mahal, tapi ini eco-friendly. Jadi orang tetap suka dengan KFC, ya, maksud suka dalam artian tetap mau membeli KFC, ya, dan citra KFC dalam jangka panjang selalu baik seperti itu. Oke, nomor 3 dan 4 ini kelompoknya orang Yesa ya, kelompok 2. Oke, boleh gantian, boleh si Kartika, boleh baca, nanti boleh Yesa, boleh gantian yang lain juga boleh. Oke, nomor 3 boleh dibaca, silakan siapa? Oke, siapa mau jawab nih? Kartika atau Yesa atau yang lain? Yesa dulu. Iya saja, Pak. Ya, baik. Ya, saya akan menjawab pertanyaan soal dari nomor 3, yaitu dari sisi efisiensi operasional, apa risiko dan tantangan dari pergantian ini? Untuk untuk pertanyaan nomor 4, jika kamu adalah manajer keuangan KFC, bagaimana kamu membenarkan keputusan ini kepada pemegang saham dengan menggunakan konsep cost benefit analysis, yaitu, Nomor tiganya tadi belum nggak kedengeran Yesa. bentar Pak, jawaban dari sisi efisiensi operasional, apakah risiko dan tantangan pergantian ini? Yaitu waktu pelayanan lebih lama, potensi antrian panjang, resiko masakan makanan bocor atau tumpah, keluhan pelanggan. Karyawan butuh waktu adaptasi, kurva belajar. Namun resiko ini bisa dikurangi dengan pelatihan, uji coba bertahap, dan desain kemasan yang lebih baik. Apakah jawabannya saya kedengaran, Pak? Oke, good ya, itu benar ya. Kemudian nomor empatnya siapa? Gantian yang lain atau mau Yesa tetap? Ya, Pak. Ya saja, Pak, yang jawab. Oke, Jika kamu adalah manajer keuangan KFC, bagaimana kamu membenarkan keputusan ini kepada pemegang saham dengan menggunakan konsep cost benefit analysis? Dengan menggunakan cost based cost benefit analysis dengan argumen biaya tambahan per unit 150, tapi menghindari potensi denda hukum, menarik segmen konsumen baru, meningkatkan loyalitas dan reputasi merek, mengurangi kampanye negatif di media sosial. Dalam jangka panjang, manfaat reputasional dan hukum bisa jauh lebih besar dari tambahan biaya perkemasan. oke, good ya. Jadi keempat jawabannya ini benar semua ya. Dan sudah ini ya, sudah paham ya. Jadi bagaimana seorang manajer itu mengambil keputusan. Ini soal yang sederhana, yang simple. Nah, kita belum masuk hitung-hitungan. Jadi nanti kita akan ngebahas hitung-hitungannya setelah ini. Dan rekan-rekan bisa bisa ngebahasnya lagi ya. Nanti ada soal latihan di LMS, boleh dijawab dan disubmit sekaligus di situ. Oke, pertemuan kita sampai di sini. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Sekian video proses pembelajaran mata kuliah Ekonojerial program studi S1 Manajemen Universitas Deli Sumatera. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2025. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.